Haleluya. Jumpa lagi dalam program Firman Sumber Hayat. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang telah memberkati jasmania kami dan memberkati rohania kami. Bukti nyata kami ada sampai hari ini sehat kuat semua karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua yang ada, sehingga firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami dengarkan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Pada hari ini firman Allah terambil dari suratan Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Seharusnya dampak pembaruan yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus harus mencakup dari segi kehidupan setiap orang percaya. Tidak cukup hanya berkata kita beriman saja. Tidak cukup kita berkata kita lahir baru atau kita rajin membaca Alkitab saja, tetapi harus diikuti dengan sikap dan perilaku kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mengapa? Karena ayat firman Tuhan berkata bahwa kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seharusnya pula setiap anak-anak Tuhan harus memiliki sebuah sikap yang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Marah adalah sebuah sikap yang ditunjukkan apabila sesuatu yang terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan, berbeda dengan apa yang diharapkan. Dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika kita sementara mengalami yang namanya marah. Pertanyaannya saudaraku yang kekasih, bagaimana seharusnya marah versi Alkitab? Yang pertama, marah seharusnya mempunyai alasan yang kuat dan benar. Kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang kedua ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Yesus marah kepada orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Mengapa? Karena pada saat itu orang-orang yang ada di Yerusalem mengalihfungsikan bait suci menjadi pasar. Ini sebuah tindakan yang memiliki dasar yang kuat dan benar. Yesus marah kepada mereka. Yesus membuat cambuk dan mengusir mereka semua, saudara. Ini sebuah alasan yang tepat. Artinya bahwa marah itu perlu, tetapi harus mempunyai dasar yang kuat dan benar. Kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab kita marah dan cepat menyelesaikannya. Ada fakta dalam kebenaran firman Tuhan ketika bangsa Israel ada di sebuah tempat dan mereka tidak menemukan air. Mereka marah kepada Musa dan Musa menghadap Allah. Allah berfirman kepada Musa dalam Bilangan pasalnya yang ke-20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Allah berfirman kepada Musa, kamu ambil tongkatmu dan berbicara kepada gunung batu, dan gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi karena Musa marah pada saat itu, saudara, sehingga Musa ambil tongkat dan dia tidak berkata-kata kepada gunung batu itu, melainkan dia mengambil tongkat dan memukul gunung batu itu sehingga gunung batu itu mengeluarkan air.
Dan fakta yang terjadi bahwa Allah berfirman, karena apa yang dilakukan oleh Musa, Allah berfirman, kamu tidak akan memimpin lagi umatku untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan saudaraku yang kekasih, ini sebuah hal yang fatal. Ini sebuah tindakan yang tidak berdasar kuat dan benar. Yang kedua, marah seharusnya mempunyai titik akhir. Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalaupun kita marah, saudaraku yang kekasih, seharusnya kita dapat meredamnya dan mencari solusi atau mencari jalan keluarnya. Dan selebihnya, saudaraku yang kekasih, itu dapat mendatangkan dosa. Sama seperti peristiwa Kain dan Habel, ada sebuah amarah yang meluap-luap, ada sebuah amarah yang begitu lama disimpan sehingga mereka melakukan dosa. Mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, solusi yang tepat untuk meredam amarah adalah menjauhi penyebabnya dan mencari solusinya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun hari-hari ini kita sementara marah kepada suami, marah kepada istri, marah kepada anak-anak, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya, sehingga kita semua dapat meredam marah kita, meredam amarah kita, dan niscaya kita mengurangi intensitas marah itu terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Karena dalam Amsal berkata bahwa hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari hari-hari kita isi dengan kebahagiaan. Mari hari-hari kita isi dengan kegembiraan. Karena apa? Karena firman adalah sebuah jaminan bagi kita yang akan menguatkan dan memberkati jasmania dan rohania kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan God bless you.